Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 599 kejar. Paman kedua Kin tidak tahu di mana dia bisa mendapatkan kursi roda, jadi dia langsung membawa Thomas Kin ke kursi roda miliknya. Omong kosong apa, bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi sendirian? Kita pergi bersama. Setelah berbicara, paman kedua Kin mendorong Thomas Kin dan berjalan ke atas gunung. Green Plum Manor berada di kaki gunung Qingmei. Jika ada yang datang untuk menyerang mereka, mereka pasti ada di kaki gunung, jadi mereka seharusnya dapat menghindarinya jika naik gunung. Thomas Kin tidak berdaya, dia tidak ingin menyakiti paman kedua, tetapi pada saat ini, tidak ada cara lain. Demi menyelamatkan paman kedua, dia sekarang dalam kondisi lemah. Ini adalah pertama kalinya Thomas Kin sangat lemah, dia selalu sangat kuat sejak dia kembali ke kota Donghai. Berawal dari keluarga Tang. Lalu keluarga Qi yang dibersihkan sedikit demi sedikit, sehingga 3 keluarga besar yang semula penguasa kota Donghai tidak berani berkutik, bahkan keluarga Su dan keluarga Hua tidak berani keluar. 2 keluarga yang tersisa sebenarnya hanya menunggu untuk mati. Alasan Thomas Kin tidak membunuh mereka adalah untuk membiarkan mereka sepenuhnya merasakan ketakutan dan menyiksa mental mereka. Tanpa diduga, kedua keluarga memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan. Tidak disangka bahwa Gael Zhu yang menjadi faktor kuncinya. Eric Su dan Wei Song datang ke Green Plum Manor. Beberapa preman menggunakan tali untuk memanjat tembok secara langsung, mereka berjongkok di bawah sudut, mengeluarkan detektor inframerah, mengamati dalam waktu yang lama, dan mengerutkan kening. Tuan, tidak ada orang. Eric Su mengerutkan kening, tidak ada orang. Tidak ada satupun. Bagaimana mungkin tidak ada orang di manor sebesar ini? Tuan kedua, benar-benar tidak ada seorang pun. Eric Su berpikir sejenak, mereka kabur. Saudaraku Hua, kamu dan aku akan mengejar secara terpisah. Hanya ada satu kesempatan, kita harus menggunakannya baik-baik. Jika tidak, kedua keluarga kita tidak akan bisa berjuang lagi. Ya. 20 preman dibagi menjadi 2 regu, 10 orang mengikuti Eric Su, dan 10 orang mengikuti Wei Song. Wei Song memimpin orang-orang menuruni gunung untuk mengejar, Eric Su memimpin orang-orang untuk naik ke atas gunung. Setelah beberapa langkah, Eric Su melihat kursi roda di tanah. Diperkirakan mereka berlari ke atas gunung, ayo kejar. Eric Su dan yang lainnya mulai mengejar dengan cepat. Paman kedua Qin mendorong Thomas Qin, namun kecepatannya tidak secepat mereka. Saat mereka sampai di puncak gunung, mereka berhasil menyusul. Eric Su melihat Thomas Qin di kursi roda dan paman kedua Qin di belakangnya, dengan cibiran di wajahnya. John Qin, kamu benar-benar tidak mati, sepertinya waktu itu aku masih bermurah hati. Wajah John Qin dingin, Eric Su, aku belum menyelesaikan masalah denganmu secara pribadi. Tentu saja, aku tidak akan mati. 18 anggota keluarga Qin terbunuh pada masa itu, di mana Eric Su adalah kekuatan utamanya. 10 penjahat segera bubar, mengepung Thomas Qin dan John Qin, memotong jalan mereka menuruni gunung, dan di belakang mereka ada jurang maut. Wajah Eric Su penuh dengan makna berbahaya, dan dia memandang Thomas Qin di kursi roda dan mencibir. Wah, kamu benar-benar melempar kami begitu keras. 10 tahun yang lalu, keluargamu mati di tangan kami. Tanpa diduga, hari ini, kamu dan pamanmu akan mengulangi kesalahan yang sama. Thomas Qin hanya duduk di kursi roda dan tidak berkata apa-apa, seolah tidak bisa berkata-kata. Ketika Eric Su melihat ini, dia semakin yakin, dia mengedipkan mata pada beberapa orang, mengisyaratkan mereka untuk mulai bertindak. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 600 lompat dari tebing. Lebih dari selusin pengawal ini semuanya adalah pembunuh bayaran. Eric Su sangat percaya diri, dia memegang pisau di tangannya, dan langsung menuju ke John Qin. Jika diperhatikan, saat ini hanya John Qin yang dapat merusak rencananya. Thomas Qin terlihat sangat lemah, tapi John Qin masih terlihat kuat dan sedikit mengancam.
Jadi jika John Skin dapat diatasi hari ini, keluarga Qin akan sepenuhnya dihancurkan. Ketika Eriksu mendekat, dia tetap bersembunyi di balik seorang preman, bagaimanapun juga, dia harus tetap berhati-hati. Namun, ketika semua orang berkerumun, Thomas Qin tiba-tiba mengangkat tangannya. Cahaya perak menyala di malam yang gelap. Duar. Jarum perak menembus udara dan langsung menembus tubuh preman, masuk melalui dada, keluar dari punggung, menembus setiap dari mereka, dan kemudian dipaku ke alis Eriksu. Mata Eriksu membelalak, dia tidak bisa berpikir bahwa meskipun Thomas Qin terlihat seperti ini, dia masih bisa membunuhnya. Jarum Thomas Qin dapat membunuh orang tanpa terlihat, jarum ini menembus pintu kehidupannya, dan dia tidak mungkin bisa diselamatkan. Dua orang di depannya tewas seketika. Wajah sedikit orang yang tersisa berubah drastis, dan mereka bergegas. Mereka dilatih dengan ketat, tidak ada yang namanya sekelompok naga tanpa pemimpin. Mereka tahu bahwa jika Thomas Qin tidak dibunuh, mereka akan mati. Bahkan jika Eriksu mati, mereka masih di bawah kendali keluarga Su, dan keluarga Su berada di bawah kendali orang lain. Setelah jarum dilempar, Thomas Qin sudah kelelahan. Ini adalah langkah terakhir yang membuatnya terengah-engah. Paman kedua Qin langsung mendorong Thomas Qin, dan keduanya melompat dari tebing. Tebing ini bukanlah jenis tebing vertikal yang tegak lurus ke atas dan ke bawah, melainkan lereng, keduanya berguling beberapa kali di lereng lalu menghilang. Hubungi Direktur Hua. Salah satu preman segera menghubunginya dan melaporkan kejadian tersebut. Tiba-tiba Wei Song menjadi gugup dan dengan cepat berbalik dan bergegas menuju lereng utara Gunung Qingmei. Jatuh di lereng ini memang berakibat fatal, namun tidak 100% fatal. Mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama dua kali. 10 tahun yang lalu, mereka terlalu ceroboh untuk membiarkan Thomas Qin dan John Skin melarikan diri. Thomas Qin seorang diri telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Jika mereka tidak membunuh mereka saat ini, apa yang akan terjadi nantinya? Pada saat ini, Thomas Qin dan John Skin tidak sadarkan diri di tanah setelah terjatuh di lereng bukit. Dari kejauhan, seorang lelaki tua berpakaian putih, menunggang banteng, datang dengan tenang. Melihat Thomas Qin pingsan di tanah, lelaki tua itu tersenyum. Bocah kecil, beruntung sekali, sampai hari ini pun kamu masih selamat. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengambil labu yang tergantung di leher sapi itu, membukanya, dan memberi minum Thomas Qin. Ada satu kata yang tertulis di labu itu, Yansen. Wei Song dan 11 orang lainnya mengendarai dua Land Rover berlari kencang di jalan di kaki gunung. Segera, menurut lokasi yang dijelaskan oleh para pengawal itu, mereka melihat Thomas Qin dan yang lainnya. Pada saat ini, Thomas Qin dan John Skin terbaring di tanah. Penuh bekas luka, dan yang berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua yang sedang menunggang banteng. Lelaki tua itu berpakaian putih dan tampak seperti dewa tua. Direktur Hua, apa yang harus kita lakukan? Wei Song adalah orang yang kejam dan bengis, tidak hanya orang tua, bahkan nyawa perempuan dan anak-anak di matanya hanyalah seperti semut. Kejar mereka, bunuh semua. Bersambung.